Ya, sekarang kita akan coba mengirim data ke port A dan port B. Ya, jadi port A ini sudah berfungsi sebagai output, port B sudah berfungsi sebagai output, sedangkan C berfungsi sebagai input. Nah, jika ini berfungsi sebagai output, maka kita hanya bisa mengirim data dari bus data ke port A atau ke port B dan menerima data dari port C ke bus data. Nah, sekarang kita coba untuk mengakses. Untuk mengakses port A dan port B, maka kita harus mengatur A0 dan A1. Ya, jadi ini terbalik ya. Di sini nih posisi A0, di sini A1. Ya. Jadi di sini A0, di sini A1. Nah, kalau kita memilih port A, berarti A0 berlogika 0 dan A1 berlogika 1. Kalau kita memilih port B, berarti A0 berlogika 0, berlogika 1 dan port A1 berlogika 0. Nah, berarti kita nanti akan mengakses buffer dari port A dan port B. Misalnya di sini port A dan port B terhubung ke segmen-segmen. Di sini segmen-segmen karena dia memiliki pada segmen-segmen ini memiliki 7 buah segmen. Ini disebut segmen A, B, C, D, ini segmen E, F, dan G. Nah, jadi A ini terhubung ke A0, segmen A ya, B ke A1 dan seterusnya. Demikian juga dengan B. Berarti segmen A ini terhubung ke B0, segmen B ke B1 dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba mengakses port A. Port A, kita akan membuat A0 berlogika 1. Berarti segmen A akan menyala. Berarti di sini di bus datanya kita atur datanya 1 0 0 0 0 0 1. Kemudian A0 dan A1 kita pilih buffernya untuk ke port A harus berlogik 0 0. CS sudah aktif. Kemudian kita beri sinyal write. Nah, ya. Jadi di sini port A0 ini udah menyala segmennya ya. Ini menandakan bahwa logiknya di sini adalah 1. Sekarang kita lagi coba nyalakan segmen B dan segmen C. Jadi angkanya angka 7. Segmen B berarti D1, C berarti D2. Coba lagi. Nah, ya. Nah, jadi di sini sudah terbentuk nih. Ini angka 7. Menyala karena A0, A1, A2 berlogika 1. Nah, sekarang kita coba lagi mengakses port B. Ya, mengakses port B berarti A0-nya harus berlogik 1. Untuk mengakses port B, A0-nya harus berlogik 1 ya. A10, A0, 1. Coba. Nah, ya. Nah, di sini kita udah mengakses port B. Misalnya port B di sini angka 1, berarti di sini D0-nya kita kasih B0 kita kasih 0 ya. Ini coba. Nah, ya. Jadi seperti itu untuk mengakses port ya, untuk mengakses port seperti itu caranya. Jadi tahapannya kita harus buat A0 dan A1 mengarah ke buffer masing-masing port, kemudian baru kita beri sinyal write. Nah, kalau membaca port bagaimana?
Kalau membaca pot hampir sama, hanya saja kita harus memberi sinyal read ya. Kita beri sinyal read. Contohnya di sini. Ini kondisi seperti ini ya. Nah, kalau untuk membaca, maka kondisi default dari D0 sampai D7 kita harus buat dia berlogik 1 ya. Kita harus buat dia berlogik 1 biar terlihat. Kenapa dibuat berlogik 1? Karena posisi awalnya di sini ini adalah 1 ya. Posisi defaultnya adalah 1. Nah, untuk mengakses pot C berarti di sini A1 berlogika 1, A0 berlogika 0. Jadi dibalik, A1 1, A0 0. Kemudian kita kasih sinyal read. Nah, sebenarnya pada kondisi ini sudah terbaca ya. Karena di sini datanya 1 semuanya, maka sini tidak terlihat mana yang aktif mana yang enggak ya. Coba kita aktifkan ini. C0 ini kita buat 0. Nah ya. Kemudian kita aktifkan sinyal read-nya. Nah, jadi data yang ada di pot C ini akan muncul di sini saat RD ini berlogika 0. Kalau dia kembali ke 1, maka kalau RD-nya kembali ke 1, maka ini akan hilang lagi datanya ya. Kembali ke posisi defaultnya tadi adalah 1 semuanya. Coba perhatikan. Saat RD saya tekan. Nah, di sini D0 dan D1 0 logiknya, mengikuti logik yang ada di pot C. Begitu RD saya lepas, berarti sinyal RD kembali ke logik high. Nah, ini kembali lagi dia ke posisi high ya. Nah, jadi di sini ini saya tekan terus. Nah ya, jadi di sini kondisi di bus data akan mengikuti di pot C. Contoh lagi, ini saya nolkan lagi. Nah ya, jadi kondisi byte yang ada di pot C akan dikirimkan ke bus data. Nah, nanti di sini tinggal prosesor yang membaca logik dari bus data ini. Ya, tinggal menerjemahkan mana pot yang diaktifkan inputnya, mana yang tidak. Kalau dia diaktifkan berarti logiknya 0 ya. Karena apa 0? Karena pada posisi defaultnya pot C ini adalah high ya. Jadi kalau dia ada input aktif, maka dia akan mengubah posisi high menjadi posisi low. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan ini dieksplorasi lagi. Tugas buat kalian, coba kalian buat angka di 7 segmen ini menampilkan angka dari 0 sampai 9 ya. Jadi tugasnya ini dibuat bagaimana caranya mengirimkan data dari sini untuk menampilkan angka 0 sampai 9 pada segmen-segmen yang terhubung di pot A dan yang terhubung di pot B ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan di WA group. Terima kasih.